Man shalla isnatai asyrata rak'atan fi yaumin wa lailatin. Siapa yang menunaikan salat sunnah 12 rakaat yang mengiringi salat fardunya siang dan malam. Sudah, arba'an qabla dhuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. 4 rakaat sebelum zuhur. Teknisnya bisa langsung 4 atau 2-2. 2 kemudian salam, 2 rakaat lagi salam. Jelas? Baik. Kemudian arba'an qabla dhuhri, rak'ataini ba'daha, 2 rakaat setelahnya. Setelah zuhur 2 rakaat. 4 tambah 2 berapa? 6. Rak'ataini ba'da maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. 6 tambah 2 8. Rak'ataini ba'da isya, 2 rakaat setelah isya. 8 tambah 2 10. Rak'ataini qabla al-fajri, 2 rakaat sebelum subuh. 12 ya. Jaga yang 12 ini. Jaga yang 12. Kalau sebelum zuhur tidak memungkinkan 4, misal sebelum zuhur, karena kasusnya bisa berbeda. Ada Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, menemukan kasus berbeda, seperti Anda di kantoran waktu singkat saat Ramadan, kan? Dapatnya cuma mungkin 2. Maka ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayatnya Ibnu Umar. Qala au kama qala hafidtu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. Saya hafal dari Nabi 10 rakaat. Kalau tidak sempat sebelum zuhur 4, boleh 2. Nah, dari Ibnu Umar ini sebelum zuhurnya 2 rakaat. Sebelum zuhurnya berapa? 2 rakaat. Jadi kalau bisa 4, kalau tidak memungkinkan berapa? 2. Orang yang terbiasa 4, lalu karena kondisi tertentu dia mengerjakan 2, tetap dicatatkan oleh malaikat 4 jumlahnya. Dari mana dalilnya? Hadis. Idza maridal abdu aw safara kutiba lahu mithla ma kana alaihi muqiman sahiha. Kalau seseorang sakit atau bepergian jauh atau dia sedang punya uzur syar'i seperti 2 hal tadi dan tak mampu melakukan amalan rutinnya seperti biasa, maka tetap dituliskan pahalanya sempurna seperti rutin dan mukim. Contoh, Ibu mohon maaf ya Bu ya, mohon maaf. Perempuan dalam keadaan suci, sholat subuhnya berapa rakaat? 2, kan nggak mungkin 3 kan? Baik kan? 2 rakaat. Sholat qabliyahnya berapa rakaat? 2 rakaat. Baik. Setelah itu baca Quran nggak? Alhamdulillah. Bisa 1 halaman, kan? Bisa. Ibu kerjakan saat suci. Saat sedang tidak suci, masa haid tiba, sholat tidak? Tidak. Baca Quran tidak? Nah, kalau punya kebiasaan sholat, baca Quran, dan tiba masa haidnya, itu pahalanya tetap dituliskan sesuai kebiasaan. Harus tahu itu. Makanya manfaatkan, karena kalau sudah tiba masa menopause, sama. Itu Allah tuh memberikan kemuliaan khusus. Makanya Bu, kalau ngaji dengan ustaz-ustaz tertentu, bikin kurikulum ngajinya fikih perempuan aja, nggak usah jauh-jauh. Fikih perempuan. Keluarkan, karena banyak pahala mengalir di dalamnya. Ya. Dan kadang-kadang saya suka bingung, kalau bahas fikih rumah tangga itu, kenapa yang tegang-tegang gitu. Sekarang fikih parenting sekarang tuh kayaknya menegangkan antara surga neraka aja tuh. Tanggung jawab suami, hati-hati dengan istri. Padahal Qurannya mengatakan rumah tangga itu penuh dengan permainan yang menyenangkan. Yang ada banyak candanya. Gitu. Coba keluarkan tuh hadis-hadis itu ya. Ibu tahu salah satu istri Nabi ada namanya Sayyidah Saudah binti Zam'ah. Itu sepuh, usianya sekitar 70 tahunan ke atas. Dan beliau, Nabi SAW bangunkan rumahnya, itu kamarnya di samping Sayyidah Aisyah, dekat Raudhah. Sepuhnya luar biasa, hobinya bikin makanan, masak. Satu kali, ketika beliau sedang ngolah tepung, Nabi pulang, pas kemudian bagiannya Sayyidah Saudah binti Zam'ah datang sedang ngolah tepung, atau dalam riwayat atau kama hadas, itu dicolek tepungnya, bermain, bercanda, dicolekkan di keningnya, di kening istrinya. Nah, itu sudah sepuh, dicolekkan, masih bercanda, masih tertawa. Kalau bahasa kita masih panggil sayang gitu. Ini kapan kakek nenek masih bilang sayang dan canda. Ini penuh dengan demikian ya. Ini yang mau saya kembalikan deh, ya, nilai-nilai tadi. Jadi kembali ke sini, Bapak Ibu sekalian, kembali ke sini. Yuk urutkan lagi, kita agak cepat masuk ke dalam pembagiannya, detil pada pembahasan ini. 1, sholat 40 rakaat. Sudah? Yang fardu sudah dalilnya, yang rawatib sudah, terakhir yang 11 rakaat yang sholat malam. Ya, 11 rakaat yang sholat
malam. Nah ini 11 rakaat ini bisa warming up dulu 2 rakaat tanpa baca surat Al-Fatihah saja. Di Allahu Akbar langsung Al-Fatihah, tidak pakai iftitah, tidak pakai surat selain Al-Fatihah. Allahu Akbar, ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin, selesai amin langsung rukuk. 2 rakaat. Seperti itu namanya khafifatain, 2 salat ringan warming up untuk persiapan supaya hatinya itu bisa khusyuk, badannya bisa agak hangat sebelum memulai tahajud. Barulah kemudian tunaikan 2 rakaat setelah itu, 2 rakaat setelah itu, 2 rakaat setelah itu, ujungnya tutup dengan 1. Ya, itu riwayatnya ada di dalam riwayat Abu Daud nomor hadis 1367 dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ya, juga disampaikan dalam riwayat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma ketika beliau mengatakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Salatul laili masna masna, fa idza khasya ahadakumul fajra falyutir rak'atan wahidah." Kalau pengen mulai tahajud 2 rakaat dulu sampai merasa enak. Dan tolong ingat ya, tolong nggak usah panjang-panjang dulu suratnya. Untuk berlatih 11 mulai dengan 2 dulu. Kalau belum sempat 11, 2 dulu. 2 rakaat aja, tolong mohon jangan paksa tambah 2 rakaat. Itu pun bangunnya jangan terlalu malam. Jangan terlalu awal malam. Subuh jam berapa sekarang? Terjadi perbedaan pendapat. Oke, 4.25 lah ya. 4.21, 4.20 lah ya. Pas ya? Bisa, kita ambil tengah-tengah 4.20. Sudah, bangun 4 kurang seperempat. Jam 4 kurang seperempat. Karena hadisnya mengatakan ada persiapan sebelum wudhu. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza staiqadha min naumihi, kalau bangun dari tidurnya fajalasa, duduk dulu. Duduk. Wa masaha biyadihi min athari naumi, kemudian menghapus bekas ngantuknya. Ya, menghapus jejak ngantuk dengan bagian tangan yang bersih. Itu kan butuh waktu. Ya. 4.15 bangun. Duduk dulu, atur alarm. Ya, alarm mungkin ya 3.15, 3.30, ya, kemudian jam 4 terakhir. Alarm pertama untuk mematikan alarm kedua siap-siap alarm ketiga sadar. Ya, kan begitu kan? Ya. Ya begitu, itu rumusnya. Nanti kalau sudah ayat tahajud masuk Al-Isra nanti saya jelaskan, itu ada isyaratnya di Quran. Bukan isyarat alarm ya, tapi isyarat perjuangan kita untuk bangun. Jadi 4 kurang 15 itu adalah persiapan supaya jam 4 bisa wudhu. Ya begitu jam 4, thumma dhahaba ila syinin mu'allaqah, pergi ke tempat kemudian berwudu, tempat tertutup, wudu, selesai, balik lagi, kan 4.20 adzan kan? Misalnya 4.10 mulai sholat. Kalau 2 rakaat kan nggak lama-lama. 5 menit, witirnya 1 menit, 3 menitnya istighfar, nunggu subuh. Ya, bacanya jangan tinggi-tinggi. Al-Falaq, An-Nas, witirnya Al-Ikhlas. Besoknya Anda sudah bosan 4 rakaat. Ad-Duha, Al-Insyirah, Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas. Besoknya terus sampai bosan tambah 6 rakaat sampai konsisten 11. Jelas? Mulai dengan seperti itu, 11 tambah 12, kan berapa? 23 tambah 17, 40. Tolong jaga ini, selama hidup tunaikan aja. Kalau tidak percaya, silahkan coba, nanti lihat apa perubahan yang terjadi dalam kehidupan. Demi Allah saya katakan silahkan coba. Yang kedua Al-Quran. Yang kedua apa? Al-Quran. Kan ada 3 tadi ya. 1, sholat. 2, Al-Quran. Jangan lewatkan 1 hari tanpa baca Al-Quran. Walaupun hanya 1 ayat. Walaupun hanya 1 ayat. Walaupun keterlaluan sih 1 ayat itu. Ya. Alif Lam Mim dah. Pesan-pesan kan 1 ayat. Nun dah. Okay. 1 halaman. Nah, biasanya begini, semakin banyak dibaca, semakin terjadi perubahan yang berbeda. Kalau ingin nguji begini, hari ini baca 1 halaman, besok baca 2 halaman. Nanti lihat perubahan yang terjadi antara hari ini dengan besok. Pasti ada pengaruh. Paling minimal, Allah akan jaga keadaan diri kita dari berbagai bentuk kegelisahan. Semua tenang aja. Ada masalah apapun, kasih ketenangan, kasih ketenangan. Dan ketenangan itu paling mudah melahirkan solusi. Jelas?
Oke, 2 Al-Quran. 3 kira-kira apa? Hah? 3 apa kira-kira? 3 jaga wudhu. Apa pakai jaga wudhu. 1 sholat, 2 Al-Quran, 3 apa? Jaga wudhu. Apa dampak psikologisnya jaga wudhu? Tidak ingin batal wudhunya. Kalau orang tidak ingin batal, maaf kalau kebanyakan bohong batal tidak. Maksiat, itu batal maknawi. Makanya orang punya wudhu itu pasti kalau dia selalu jaga wudhunya akan terjaga dalam kebaikan. Karena fungsi wudhu salah satunya mencegah maksiat. Itulah sebabnya setelah wudhu kita doa taubat. Coba selesai wudhu kok taubat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kemudian Allahumma ja'alni minat tawwabin. Ya Allah, jadikan aku orang yang selalu taubat, bebas dari maksiat. Itulah rahasia wudhu.